Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke bagian sterilisasi. Jadi sebetulnya di awal perkuliahan kita sudah pernah mendiskusikan ya terkait unit-unit proses yang biasanya ada di suatu industri atau pabrik bioproses. Dan sterilisasi ini merupakan salah satu yang menjadi kekhasan karena di pabrik kimia biasa itu tidak ada gitu ya. Jadi sterilisasi ini memang menjadi penting ketika suatu pabrik bioproses itu menggunakan katalis yang sifatnya adalah biokatalisnya adalah sel gitu ya. Sel bisa sel mikroba ataupun sel hewan ataupun sel tumbuhan dan yang hanya menggunakan satu jenis sel saja atau istilahnya adalah kultur murni. Karena di sini nanti kita akan lihat seberapa penting sterilisasi itu dilakukan ketika biokatalis yang akan Anda gunakan adalah suatu sel murni atau kultur murni. Ya. Kenapa sterilisasi itu penting? Ya, karena sebetulnya fungsi sterilisasi apa sih kira-kira? Fungsi utama dari sterilisasi. Kenapa kalau Anda menggunakan kultur murni, itu Anda perlu melakukan sterilisasi. Tadi sempat tersebut. Apa kira-kira fungsi utamanya? BK, sudah bangun? Halo, halo. Fungsi utama sterilisasi, Pak. Ya, kenapa Anda harus melakukan sterilisasi? Kalau biokatalisnya itu adalah satu jenis sel saja atau kultur murni saja. Mencegah kontaminasi, Pak. Jadi biar nggak ada mikroorganisme lain di dalamnya. Betul. Jadi fungsi utama dari sterilisasi itu adalah untuk mencegah yang namanya kontaminasi. Kontaminasi itu artinya adalah adanya makhluk hidup lain ya, adanya makhluk hidup lain yang akan tumbuh bersama dengan biokatalis Anda. Ya, makanya kalau Anda menggunakan biokatalisnya itu kultur murni atau mungkin konsorsium juga bisa ya. Jadi mungkin nanti Anda akan dengar istilah konsorsium. Jadi ada istilah mumpung teringat gitu ya, saya sampaikan sekalian. Jadi ada kultur murni. Kalau kultur murni ini biasanya merefer ke satu jenis sel saja. Satu spesies saja. Jadi kalau bakteri ya hanya satu spesies, kalau jamur hanya satu spesies, atau kalau sel hewan juga dari satu spesies. Nanti ada juga yang istilahnya adalah konsorsium. Konsorsium ini lebih dari satu sel, lebih dari satu spesies gitu ya. Kalau konsorsium itu lebih dari satu spesies, tapi Anda tahu spesiesnya apa saja. Ya, jadi mungkin kalau bakteri mungkin terdiri atas 2 atau 3 jenis spesies atau 3 spesies gitu ya. Atau ragi juga seperti itu, tapi Anda tahu isinya apa saja. Atau minimal kalau bukan spesies, genusnya apa saja. Itu yang disebut dengan konsorsium. Nah, kalau Anda menggunakan konsorsium, itu juga mirip dengan kalau Anda menggunakan kultur murni. Anda perlu menghindari kontaminasi. Artinya, selain mikroba-mikroba itu, tidak boleh ada mikroba lain yang boleh tumbuh. Nah, selain kultur murni, konsorsium ada juga yang namanya kultur campuran. Nah, kalau kultur campuran ini, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah mixed culture ya, kalau yang kultur murni ada pure culture, mixed culture ini isinya banyak ya. Spesiesnya tidak semua diketahui secara pasti atau genusnya tidak diketahui secara pasti. Proporsi dari masing-masing spesies atau genus juga tidak diketahui secara pasti. Nah, ini disebut dengan kultur campuran. Nah, untuk kasus-kasus tertentu secara umum kalau Anda menggunakan kultur campuran, nah biasanya kultur campuran ini dapatnya dari mana? Kultur campuran ini dapatnya adalah dari aslinya si medium. Jadi misalnya Anda menggunakan medium yang mungkin diambil dari air tanah atau dari limbah industri tertentu gitu ya, atau produk samping dari industri tertentu ya, limbah itu ya. Nah, ada kemungkinan besar bahwa di dalam medium tadi sudah ada mikrobanya.
Atau mungkin Anda mengisolasi tapi tidak sampai ketahuan apa spesies, apa jenisnya gitu ya. Anda isolasi mungkin dari tanah. Anda isolasi dari kalau mikroba anaerob biasanya diisolasinya dari kotoran sapi gitu ya. Nah, itu kotoran sapi Anda ambil, kemudian Anda kasih medium, terus ada yang tumbuh. Nah, itu tidak sampai Anda periksa ya masing-masing morfologinya, Anda tidak lakukan pemeriksaan DNA-nya gitu, sehingga Anda tidak tahu isinya spesies atau jenis apa saja, itu disebut dengan kultur campuran. Nah, kalau menggunakan kultur campuran, biasanya kebutuhan sterilisasinya tidak terlalu tinggi, ya. Kebutuhan untuk menghindari adanya kontaminasi tidak sepenting kultur murni maupun konsorsium. Ya, tapi kalau Anda menggunakan kultur murni, yang tumbuh harus satu saja, atau konsorsium yang tumbuh hanya boleh jenis-jenis tertentu saja. Nah, ini harus melakukan sterilisasi. Kenapa? Karena begitu ada yang tumbuh, begitu yang tumbuh itu tidak hanya yang Anda inginkan, ya efeknya bisa bermacam-macam. Karena kan artinya begitu ada yang lain yang tumbuh, kontaminan tadi dia akan ikut makan medium yang Anda sediakan. Kalau dia akan ikut makan makanan yang sudah Anda sediakan yang tadinya ditujukan untuk si kultur murni, ya berarti nanti produk yang mau Anda produksi itu pasti turun ya. Jadi karena kan si kontaminan tidak akan menghasilkan produk yang Anda inginkan, sehingga produktivitas turun. Kemudian bisa jadi pertumbuhan si kontaminan itu jauh lebih cepat. Dia jauh lebih sehat, jauh lebih kuat daripada si kultur murni Anda. Sehingga si kultur murni Anda ada kemungkinan malah tidak bisa tumbuh. Kalau tidak bisa tumbuh, ya berarti tidak bisa memproduksi produk yang Anda inginkan, gitu ya. Atau si kontaminan tadi dia akan menghasilkan produk lain, ya. Ada produk samping yang dihasilkan oleh si kontaminan tadi. Sehingga kalau ada produk samping ya satu ya pasti nanti menambah kesulitan ketika Anda memisahkan produk utama kan ya. Jadi pemisahan produk utamanya lebih susah gitu ya. Kualitas dari produk utamanya itu bisa turun karena kan campuran-campurannya makin banyak, atau bahkan bisa jadi si kontaminan tadi memberikan produk yang bisa merusak dari produk utama yang tadinya Anda ingin produksi. Makanya, nah kalau sudah itu terjadi, Anda masih ingat ya, Anda sudah punya medium nih, kan Anda masih ingat kalau di industri bioproses ada proses pengembangan medium, pengembangan inokulum gitu ya. Nah, Anda sudah jaga inokulumnya itu isinya kultur murni, Anda sudah optimasi mediumnya gitu ya. Anda masih ingat bahwa itu saja konsentrasi produknya itu relatif rendah. Sehingga di industri bioproses tahapan hilir ya, pemisahan dan pemurnian itu menjadi operating cost yang paling tinggi. Itu tidak ada kontaminasi ya. Bayangkan kalau terjadi kontaminasi. Konsentrasi produknya akan semakin rendah, produk sampingnya akan semakin bermacam-macam gitu ya. Proses hilirnya akan semakin kompleks. Jadi di industri bioproses ini benar-benar tidak boleh terjadi. Sehingga sterilisasi itu sangat penting. Makanya di industri bioproses pasti ada proses sterilisasi. Nah, kira-kira yang disterilisasi apa? Dan caranya bagaimana kira-kira? Mungkin ada yang sudah baca slide-nya. Priscilla. Panggilannya siapa sih? Priscilla Catherine Angelita. Saya lupa panggilannya siapa. Prisil, Pak. Prisil, oke. Ya. Kira-kira yang perlu Anda sterilisasi apa saja? Dan kira-kira caranya bagaimana? Alat-alatnya. Alat-alatnya itu apa saja maksudnya? Bisa kasih contoh alatnya apa? Contohnya kayak bioreaktornya. Oke, misalnya bioreaktornya.
Kira-kira cara mensterilisasi bioreaktor bagaimana? Ada bayangan nggak? Kalau di bayangan saya kayak disemprot-semprot pakai eh, apa zat zat sterilisasi gitu Pak. Oke, disemprot-semprot. Boleh. Oke, ada yang lain yang bisa ngasih contoh lain? Dialirkan Kalau uap, Pak. Satu-satu, jangan rebutan. Siapa dulu? Tito dulu, Pak. Yuk, silakan Tito. Dialirkan uap, Pak, supaya mikrobaya yang ada di dalamnya itu kayak mati. Atau yang pakai steam gitu. Oke, pakai steam untuk apa nih? Masih untuk bioreaktornya? Ya, untuk bioreaktornya. Oke, pakai steam. Oke, selain bioreaktor, kira-kira apa lagi yang perlu disterilisasi? Nilam. Pipanya gitu nggak sih Pak? Yang untuk Pipanya. Pipa ini pipa yang mana? pipa yang nyambungin ke bioreaktor gitu-gitu mungkin Pak, peralatan-peralatannya. Oke, sistem perpipaannya. Ya, Oke, caranya bagaimana kira-kira? mungkin bisa pakai steam juga Pak, kurang tahu atau iya. Pakai steam. Iya, Iya. betul. Bisa pakai steam. Oke, selain pipa, bioreaktor, kira-kira apa lagi yang perlu disterilisasi? Kesia. Mungkin kayak bahan baku kali ya, Pak. Kayak yang kayak contohnya yang kayak industri yang kemarin tuh kan, Pak, kayak plastik apa sih? Untuk degradasi plastik gitu, plastiknya harus di sterilin gitu, Pak. Plastiknya harus, maksudnya ini medium bahan bakunya, gitu Iya, ya? bahan bakunya, iya. Oke, caranya bagaimana? Mungkin Kira-kira? kalau yang contohnya yang kemarin tuh pakai alkohol mungkin, Pak. Dicampurin alkohol maksudnya? Iya, iya, Pak. Dicuci pakai alkohol gitu. Bahan bakunya, plastiknya dicuci. Iya, Oke, kalau iya. mediumnya cair, misalnya mediumnya itu sumber, kan kita sudah bahas ya, medium itu ada sumber karbon, nitrogen, trace elemen gitu ya, makronutrien, mikronutrien, trace elemen itu dilarutkan di dalam medium cair. Nah, kalau seperti itu kira-kira perlu disterilisasi nggak? Medium cair kira-kira perlu disterilisasi atau tidak? Mungkin enggak, Pak. Kenapa tidak? Rizka, ada? Ada Pak. Ya. Menurut Anda medium cair perlu disterilisasi atau tidak? Mungkin menurut saya mungkin perlu juga ya Pak. Oke, kenapa perlu dan gimana caranya? Kira-kira. Soalnya mungkin dalam mediumnya juga ada mikroba lain selain yang sebenarnya mau ditumbuhkan di medium itu. Terus caranya gimana ya? Mungkin ketika si mediumnya dialirkan ke dalam si bioreaktornya mungkin diberi steam juga kali ya Pak. Saya kurang Oke. tahu. Mungkin ya pemanasan juga. Dipanaskan. Ya, betul ya. Jadi medium cair. Jadi bahan-bahan tadi ya setelah dilarutkan dalam air, di dalam air kan pasti ada mikroba ya. Secara alamiah, air kan sumbernya, Anda masih ingat ya, air itu bisa dari air sumur gitu ya, atau air yang demineralisasi gitu. Itu tetap pasti akan mengandung mikroba karena proses demineralisasi tidak bisa menghilangkan mikroba 100%. Nah, ini perlu juga disterilisasi. Ya, jadi pada dasarnya selain si inokulum, kalau inokulum jangan ya, inokulum kan isinya kultur murni Anda. Kultur murni Anda itu tidak boleh disterilisasi, nanti mati. Nah, selain kultur murni Anda, yaitu mediumnya, itu reaktornya, itu sistem perpipaannya gitu ya, itu perlu disterilisasi. Ya, karena
permukaan bagian dalam ya, kalau reaktor ya permukaan bagian dalam reaktor, permukaan bagian dalam pipa itu kan kontak dengan udara ada mikrobanya ya, jadi ada yang bisa menempel di permukaan. Nanti kalau dilewati medium itu bisa terbawa di dalam medium. Mediumnya tentunya juga harus disterilisasi. Secara umum sterilisasi adalah dengan menggunakan panas. Tapi selain panas bentuknya juga macam-macam ya. Selain panas bisa juga menggunakan yang namanya desinfektan. Tadi ya semacam seperti alkohol, kemudian ada zat-zat lain. Nah, nanti kita akan lihat cara sterilisasi yang lain seperti apa. Dan metode sterilisasi itu juga nanti akan dipengaruhi oleh skalanya. Kan tentunya beda ya, Anda mensterilisasi reaktor yang gedenya cuma 1 liter dibandingkan reaktor yang besarnya segede kamar gitu ya, atau 100 meter kubik gitu misalnya. Yang jauh lebih besar, tentunya caranya beda. Sebetulnya ada satu lagi yang perlu disterilisasi. Kalau Anda menggunakan kultur yang sifatnya aerobik, ya, butuh oksigen, atau kultur yang sifatnya dia sumber karbonnya adalah karbon anorganik ya, sehingga butuh CO2. Ya, walaupun nanti oksigen dan CO2-nya tetap harus terlarutkan di dalam air, tapi kan cara Anda memberikan ke dalam reaktor, di dalam bioreaktor, itu kan menggunakan gas ya. Bisa jadi itu adalah udara, atau oksigen murni, atau CO2 murni gitu ya. Nah, udara ini harus juga disterilisasi. Percuma gitu, Anda sudah sterilisasikan reaktornya, Anda sudah sterilisasikan mediumnya gitu ya, tapi setelah diaerasi, udara yang masuk ke dalam bioreaktor itu udara yang tidak tersterilisasi. Nah, kira-kira pakai apa kalau sterilisasi udara? Kan itu ngalir terus ya, udara itu kan disuplai terus-terusan. Ada yang punya bayangan nggak? Mensterilkan udara itu pakai apa? Apakah dilewatkan heat exchanger gitu, terus udaranya jadi panas, atau apa? Hamzah, ada? Ya, Pak. Ya. Mungkin Bangun. ada, saya kurang tahu, Pak. Tapi saya Pakai feeling kepikirannya aja. antara pakai filter, kayak ada yang kayak dehumidifier gitu, pakai filter gitu, mungkin saya pikirnya, nggak tahu. Ya, betul ya. Jadi kalau untuk udara, karena udara itu disuplai secara kontinu, kemudian kalau udara kan fasanya gas ya. Gas CO2 juga fasanya gas. Itu biasanya disterilisasinya menggunakan filter, dilewatkan filter. Nah, nanti kita juga akan lihat mekanisme kerja filter itu seperti apa, bentuk filternya itu seperti apa. Tapi bisa dipahami ya, kenapa di industri bioproses penting sekali menjaga agar tidak terjadi kontaminasi. Karena kalau sudah terjadi kontaminasi, buyar semua itu proses fermentasi, persiapan-persiapan yang sudah Anda lakukan, kemudian fermentasinya itu pasti akan terganggu, dan nanti proses hilirnya akan terganggu. Oke. Nah, ini sudah didiskusikan ya tadi ya. Bagaimana cara menghindari kontaminasi? Satu adalah dengan menggunakan kultur murni. Ya, jadi Anda pastikan bahwa biokatalisnya itu memang biokatalis yang bisa menghasilkan produk yang Anda inginkan. Kemudian tadi adalah dengan melakukan sterilisasi. Sterilisasinya itu media, ya, mediumnya ya, bahan substratnya gitu ya. Karena biasanya kan substratnya bentuknya cair. Bagaimana kalau substratnya bentuknya padat, misalnya pada fermentasi fasa padat? Sama ya. Jadi kalau Anda membutuhkan biokatalisnya dalam bentuk kultur murni, jamur misalnya, jamur itu kan secara umum dia lebih senang kalau mediumnya fasa padat. Ya, bukan cair. Ya, walaupun ada ya, ada jenis jamur yang memang bisa ditumbuhkan di submerge. Tapi kalau secara umum jamur itu butuhnya adalah fasa padat. Nah, ini juga sama. Medium padat itu juga perlu disterilisasi. Selain mediumnya, itu adalah tadi fasilitasnya, bioreaktornya, pipanya, valve-valve-nya gitu ya, tangki-tangkinya gitu ya, itu juga perlu disterilisasi. Nah, satu hal ya yang tadi belum disinggung adalah semua proses itu dijalankan secara aseptik. Ada yang tahu artinya aseptik apa?
aseptik. Septik apa sih? Pernah dengar septic tank? Dari situ kebayang nggak aseptik itu apa? Aditya, ada? Ada Pak, aseptik itu yang saya tahu kayak keadaan bebas dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit, begitu ya Pak? Ya, betul ya. Jadi aseptik itu adalah ini terkait aktivitasnya ya. Jadi kalau selain menggunakan kultur murni dan sterilisasi, ketika proses itu jalan, ya, proses itu maksudnya apa? Ya, ketika fermentasinya jalan atau sebelum fermentasinya jalan ya. Sebelum fermentasi jalan kan Anda bayangkan ada medium, ada inokulum gitu ya. Inokulum dan medium itu kan harus masuk ke dalam bioreaktor. Nah, kalau skalanya besar ya nanti dipompa gitu ya. Ada tangki masing-masing masuk ke reaktor dengan cara dipompa. Tapi kalau skalanya adalah skala lab atau bioreaktornya adalah skala kecil, itu dilakukan secara manual gitu ya. Nah, secara manual berarti ada manusia yang memindahkan ya dari satu tangki inokulum medium gitu ya dicampur ke dalam bioreaktor. Nah, aktivitas memindahkan ini harus dipastikan tidak ada mikroba yang bisa masuk. Masuknya dari mana? Biasanya dari udara sekitar. Ya, sehingga kalau pemindahan medium ke dalam reaktor, pemindahan inokulum ke dalam reaktor, itu harus dipastikan kondisinya aseptik. Caranya bagaimana kira-kira? Kalau skala besar ya berarti sistem perpipaannya harus tertutup gitu ya. Ketika valve itu nanti diatur untuk membuka, kan ketika isi tangki mau dipindah dari satu ke tempat lain kan biasanya ada valve ya untuk mengatur buka tutup. Ketika valve itu terbuka, tidak boleh ada udara yang masuk dari luar gitu ya. Karena nanti kalau ada udara masuk ya nanti kontaminannya masuk. Nah, kalau dilakukan secara manual berarti harus dipastikan udara di sekitar itu tidak mengandung kontaminan. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Ini kelihatan ya. Jadi ada satu ini gimana memindahkan pointer ya, sebentar. Oke, jadi ini dilakukan teknik aseptik ini mungkin sudah pernah lihat videonya ya, kita nggak apa-apa lah lihat lagi. Kalau secara lab ya, secara lab bagaimana teknik aseptik itu dilakukan. In this video, you will learn the proper practices. Suaranya terdengar nggak tadi? Terdengar, Pak? Oke. And procedures for performing aseptic technique. Using aseptic technique, you will be able to transfer a bacterial monoculture into a fresh medium without introducing any contaminating microorganisms. Two of the most commonly used tools for transferring bacteria are the inoculation loop and the inoculation needle. Knowing how to use a Bunsen burner is an important skill in aseptic technique. To light a Bunsen burner, start by closing the valve at the base by rotating the collar so that the vents are covered. Then slowly turn on the gas. Once you hear the gas, ignite the burner and set the height of the flame by adjusting the amount of gas. The temperature of the flame can be adjusted by rotating the collar to control the flow of oxygen. The coolest flame is yellow and orange. A medium flame is blue. And the hottest flame is a roaring blue flame characterized by a clear blue cone in the middle. The tip of the cone is the hottest part of the flame. Inoculation tools are sterilized by passing them through the hottest part of the flame. Once sterilized, inoculation tools should not be set down on any surface. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a liquid culture to a petri dish. After flaming a loop, take the lid off the container of liquid culture
and pass the mouth through the flame. Then dip the loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid. Transfer the bacteria to your Petri plate. Lift the lid of the plate and hold it over the base as a shield to prevent contaminants from falling onto the plate. Spread the bacteria over the entire surface of the plate in all directions. Rotating the plate a quarter turn between spreads will ensure that the bacteria is spread evenly across the plate. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a liquid culture to a liquid. After sterilizing an inoculation loop, take the lid off the container of liquid culture and pass the mouth through the flame. Then dip the loop into the liquid culture and flame the mouth again before replacing the lid. Now take the tube of liquid media and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube. Flame the mouth of the tube before replacing the lid. Flame the loop to sterilize. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a Petri plate to a stab culture. Start by sterilizing an inoculation needle by passing it through a flame. Allow the needle to cool. You can test for coolness by tapping the needle in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation needle over a single colony. Transfer the bacteria to a culture tube filled with nutrient agar. Remove the top of the tube and insert the needle, making 3 deep stabs. When finished, replace the lid on the tube and sterilize the needle. In this section, you will learn how to transfer bacteria from a Petri plate to a liquid. Sterilize an inoculation loop by passing it through a flame. Let the loop cool. You can test for coolness by tapping the loop in a clear area on your agar plate. While holding the lid as a shield, gently rub the inoculation loop over a single colony. Now take the tube of liquid media, remove the lid, and pass the mouth through the flame. Then dip the loop with bacteria into the tube. Pass the mouth of the container through the flame before replacing the lid. Sterilize the inoculation loop to complete the process. Baik, dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Jadi terlihat ya bahwa tadi ada beberapa ya bisa dipindahkan dari kultur padat ke cairan atau dari cairan ke cairan. Nah, ini Anda juga tadi bisa lihat bahwa ini teknik yang paling sederhana ya. Jadi dengan memanfaatkan api, kalau tadi bentuk pembakarnya cukup canggih, itu namanya Bunsen burner. Tapi kalau di lab di TK gitu ya, itu nggak ada. Jadi biasanya menggunakan pembakar spiritus. Nah, cuman Anda bisa bayangkan ya kerepotannya ketika Anda harus
bolak-balik memanaskan kan ya. Tadi sebelum membuka kultur koloni di petrinya, itu Anda harus panasin dulu jarum osenya atau needle-nya tadi. Itu pun tidak bisa langsung ya sebetulnya, ada jeda waktu untuk membiarkan si needle-nya itu dingin. Karena kalau Anda langsung panaskan terus masuk ke totolkan ke koloni, itu nanti koloni akan mati kan, kena panas. Tapi juga tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti udaranya itu akan nempel lagi ke permukaan si jarum, sehingga nanti peluang kontaminasinya akan lebih tinggi. Dan itu sebetulnya pindah-pindahnya itu tidak selambat yang ada di video tadi ya. Jadi tadi memang agak lambat karena untuk menunjukkan step-stepnya. Itu perlu Anda lakukan dengan cermat, tapi dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin ordenya ya mungkin hitungan kurang dari 1 menit gitu ya. Jadi ordenya detik, itu Anda harus sigap buka ini, panaskan osenya, totolkan gitu ya, tutup lagi gitu ya. Dan ingat tadi Anda lihat ya, tangan orang kan cuma 2. Tangan orang cuma 2, yang kanan pegang apa, yang kiri pegang apa, jadi harus cermat membuka dan menutup petri dish ataupun tabung reaksi ataupun si tabung kultur itu. Oke, ada pertanyaan terkait video tadi atau terkait sterilisasi dan aseptis yang sudah kita diskusikan tadi? Halo, ini diam semua, tidak ada pertanyaan ya. Oke, nah karena teknik aseptis yang sederhana ya, menggunakan bantuan api itu cukup repot. Jadi sekarang rata-rata penggunaan Bunsen burner ataupun spiritus itu sudah dihindari di lab. Kenapa ya? Karena kan rawan menimbulkan kebakaran. Jadi kalau labnya itu sudah cukup advance atau ya tidak terlalu sederhana gitu ya, itu biasanya untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan kondisi aseptis itu biasanya menggunakan yang namanya biosafety cabinet ya. Biosafety cabinet itu adalah suatu kabinet ya, suatu tempat di mana nanti semua aktivitas yang tadi ada di video itu dilakukan di dalam kabinet tadi. Kabinet tadi dirancang sedemikian rupa ya, sehingga kondisi di dalamnya itu aseptis. Nah, prinsip kerjanya ini harusnya ada ya di video berikutnya. Nah, Baker Company ini salah satu yang memproduksi biosafety cabinet. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini ya. Kalau Anda melihat bentuk seperti ini, Anda ingat bentuk apa? Yang bentuknya mirip seperti ini? Ada yang tahu? Bian, ada? Ada, Pak. Ya. Pernah lihat sesuatu bentuknya seperti ini nggak? Mungkin ini tebakan aja sih, Pak. Ya, silakan, lemari asam mungkin, Pak. Ya, betul. Bentuknya mirip lemari asam. Lemari asam tahu bahasa Inggrisnya apa? Bukan acid cabinet ya. Nggak tahu, Pak. Lemari asam itu kalau dalam istilah lab bahasa Inggris namanya adalah fume hood. Kenapa disebut fume hood? Karena lemari asam ya itu bukan lemari yang digunakan untuk menyimpan asam ya, walaupun namanya lemari asam. Jadi memang terjemahannya agak misleading ya, walaupun memang di Labtech 10 nih banyak mahasiswa atau peneliti yang bandel digunakan buat nyimpan macam-macam karena kan ada ruangannya. Kenapa disebut fume hood? Ini yang lemari asam dulu ya. Karena sebetulnya lemari asam itu digunakan untuk menghandle itu ya Anda tuang menuang, buka tutup gitu ya, chemical yang sifatnya asam. Kenapa chemical sifatnya asam itu perlu dihandle di tempat tertentu? Karena biasanya kalau asam yang konsentrasi tinggi, dia itu ada fume-nya. Fume itu apa sih? Uapnya gitu ya. Jadi dia membentuk gas gitu kan. Nah, kalau Anda handle asam di
di meja terbuka gitu ya. Kalau ventilasinya bagus sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau labnya itu ventilasinya mungkin tidak bagus atau exhaust-nya itu agak jauh dengan Anda gitu ya. Terus Anda menghandle asam, uap itu bisa terhirup. Nah itu bahaya gitu ya. Makanya dikerjakan di dalam fume hood. Ada yang tahu di dalam fume hood itu ada apanya? Kenapa bisa digunakan untuk bekerja dengan asam? Ini sebelum masuk ke biosafety cabinet. Untuk menjelaskan perbedaan apa yang terjadi di dalam fume hood dengan di dalam biosafety cabinet. Ada yang pernah menggunakan lemari asam? Atau fume hood? Kevin, are you there? Yes, sir. Have you tried using the fume hood? I think in TPB, I think, sir. Ya. Yeah. Prinsip kerjanya bagaimana? Atau apa yang terjadi di dalam fume hood? If I'm not mistaken, there's a ventilation system on top, sir. Like there's a fan, like sucking out whatever is inside. Ya. If I'm not mistaken, yeah. Ya. Jadi kalau fume hood atau lemari asam yang sederhana gitu ya, sebetulnya di bagian atas itu ada exhaust-nya. Ya, jadi dia nyedot udara yang ada di dalam. Hanya itu saja. Jadi tidak ada kelengkapannya yang lain gitu ya. Jadi bagian atas itu adalah saluran yang ke exhaust. Di Labtech 10 tiap lab ada ya, minimal 1, rasanya ada ya, tiap lab ada 1. Nanti itu ada exhaust-nya, kemudian exhaust itu akan terpusat dibuang ke bagian atas gedung. Makanya beberapa kali terjadi gitu ya. Nanti ada bukaan exhaust-nya. Jadi ada yang perlu diatur sehingga jangan sampai ketika ada lab lain yang sedang bekerja di lemari asam ya, terus terexhaust, Anda uapnya itu bisa masuk ke lemari asam di lab lain sehingga lab lain malah yang bau. Nah, itu adalah prinsip kerja lemari asam secara sederhana. Nah, kalau biosafety cabinet tentunya lebih dari itu ya. Jadi bentuknya mirip. Jadi di depan ada kotakan seperti ini gitu ya. Terus di depan ada penutup kaca. Ini penutup kacanya ini bisa dinaik turunkan. Mirip dengan lemari asam. Hanya bedanya satu, kelengkapan di dalamnya itu ada UV lamp-nya. Lampu UV-nya. Jadi ini salah satu bentuk untuk mensterilkan permukaan ya. Jadi menggunakan sinar UV. Nanti kita bahas kenapa sinar UV itu bisa digunakan untuk mensterilisasi. Jadi sebelum digunakan itu biasanya seluruh surface di dalam lemari asam, di dalam biosafety cabinet itu Anda bersihkan dengan alkohol. Ya, Anda bersihkan dengan alkohol, disemprot-semprot gitu ya. Terus semua peralatan itu ya gelas kimia, spatula gitu ya, termasuk si jarum ose gitu ya. Nah itu kan tadi itu sudah disterilisasi ya, disterilisasinya nanti juga ada caranya gitu. Nah setelah itu dimasukkan, inokulumnya jangan ya. Jadi di tahap ini inokulum itu tidak boleh masuk ke situ. Kenapa? Karena setelah masuk ya, setelah servisnya dibersihkan dengan alkohol, semua peralatan dan medium itu masuk ya. Peralatan dan medium sebelumnya sudah disterilisasi dulu, baru masuk ke sini. Biasanya UV-nya dinyalakan. Jadi ada tombol UV, tombol di sini yang digunakan untuk menyalakan lampu UV, nanti dinyalakan sekitar 10-15 menit. Tujuannya adalah untuk memastikan semua surface yang ada di dalam ini itu steril. Gitu ya. Nah, setelah UV-nya dinyalakan 10-15 menit baru dimatikan. Setelah dimatikan, Anda bisa bekerja di dalam biosafety cabinet. Nah, selama bekerja, apa yang terjadi di dalam biosafety cabinet itu udara itu diatur agar selalu dalam kondisi steril. Ya, jadi ini ada. Jadi setelah Anda melakukan UV kan tadi kaca ditutup, UV dinyalakan, terus UV-nya dimatikan, baru fan-nya dinyalakan. Kalau fume hood itu dia hanya suction kan ya. Kalau di dalam biosafety cabinet, udaranya mengalirnya tidak hanya karena suction di atas. Jadi dia ada beberapa suction dan beberapa fan dipasang di dalam.
Ya, jadi seperti ini. Jadi begitu masuk udara langsung tidak masuk ke. Jadi ada sistem fan dan suction yang menyebabkan bagian depan gitu ya, yang nanti tangan Anda masuk di bagian depannya itu akan ada curtain ya. Curtain itu kayak pembatas yang dibuat oleh si udara itu, sehingga udara itu tidak langsung masuk ke bagian dalam. Nah, udara pun di dalam itu diatur sehingga alirannya itu punya pola tertentu. Ya, jadi ada air curtain-nya sehingga dia menjadi penghalang gitu. Ya, jadi di bagian depan ini ada suction-nya sehingga udara itu kesedot masuk dulu. Terus nanti dia sebetulnya ke atas ya. Terus di atas ini ada filternya. Filternya itu terbuat dari HEPA filter biasanya, high efficiency poly apa ya? Saya lupa namanya A-nya. Nanti tolong dicari. Nah, itu terbuat dari filter sehingga nanti udara yang tersirkulasi di dalam itu akan dalam kondisi steril. Jadi sterilisasinya adalah dengan menggunakan filter yang terpasang di bagian atas. Oke, nah jadi selama Anda bekerja untuk memastikan kondisi aseptis setelah UV-nya dimatikan, itu fan-nya harus nyala sehingga udara yang bersirkulasi di dalam itu dipastikan dalam kondisi steril. Di lab mikro TK itu ada satu biosafety cabinet dan sebetulnya jenisnya juga macam-macam ya. Seingat saya yang ada di lab mikro TK itu yang tipe 2. Yang memang prinsip kerjanya mirip dengan yang tadi disampaikan di video. Oke, ada yang mau bertanya terkait biosafety cabinet? Jadi jauh lebih praktis daripada Anda menggunakan ini dengan menggunakan tadi ya sistem Bunsen burner. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang nanya, tanya iseng saja. Menurut Anda berapa harga satu unit biosafety cabinet? Berapa kira-kira? Ada yang punya bayangan? Ahmad Rizky, ada? Ada, Pak. Yuk. Tebak harga, Ki. $150.000. $150.000 itu berapa? Nggak tahu, Pak. Saya nebak beneran ini, Pak. Oke. Dalam rupiah deh, dalam rupiah. Kira-kira berapa menurut Anda? Berapa itu berarti? 2 miliar lebih. Oke, tidak semahal itu ya. Jadi harganya kira-kira kalau saya tidak salah juga nanti bisa dikonfirmasikan lagi. Harga satu unit itu sekitar 300 sampai 500 juta. Satu unit itu segede, ukurannya mirip ya. Ukurannya memang sebesar lemari asam. Mungkin sedikit lebih kecil. Nah, filternya tadi kan ada HEPA filter ya. Itu adalah satu barang consumable yang perlu diganti karena kan nanti kalau sudah jenuh itu harus diganti. Nah, satu unit HEPA filternya itu harganya sekitar 25 sampai 30 juta. Jadi memang cost operation-nya memang agak tinggi kalau menggunakan biosafety cabinet. Tapi relatif lebih aman dan lebih mudah ya menggunakannya dibandingkan dengan Bunsen burner atau lampu spiritus. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, terkait sterilisasi ini, jadi sifat dari proses sterilisasi itu adalah absolut dalam artian Anda harus memastikan kondisinya itu benar-benar steril.
Steril itu ya walaupun nanti dari sisi jumlah mikroba yang mati atau dari sisi konsentrasi mikroba yang mati itu memang tidak mungkin bisa hilang 100% ya, tapi dalam artian nanti akan ada batasan ketika Anda melakukan proses sterilisasi yang aman atau sterilisasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu levelnya seberapa banyak atau seberapa besar. Nah, karena sterilisasi itu tujuannya adalah menghindari atau mencegah kontaminan, mikroba kontaminan itu untuk ikut tumbuh gitu ya, ikut bersaing tumbuh, maka sebetulnya metode sterilisasi itu ada dua. Yang satu adalah dengan cara benar-benar dicegah untuk masuk ke dalam sistem. Itu yang kita sebut dengan metode penghilangan. Jadi mikroba kontaminan itu diusahakan memang tidak ada di dalam sistem. Yang kedua itu adalah metode inaktivasi. Metode inaktivasi itu adalah metode mikrobanya masih ada di dalam sistem, tapi dia tidak aktif atau tidak mati. Nah, kayak tadi ya, sterilisasi udara menggunakan filter itu adalah metode penghilangan. Ya, sterilisasi permukaan menggunakan desinfektan itu juga adalah metode penghilangan. Tapi kalau sterilisasi medium ya, medium itu kan nanti dipanaskan, itu adalah metode inaktivasi. Nah, itu tadi mungkin ada di slide sebelumnya sebentar. Ya. Jadi proses sterilisasi itu nanti akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik masing-masing proses. Ya, jadi tergantung yang sterilisasi apanya. Mensterilisasi bioreaktor dengan pipa, dengan peralatan gitu ya, itu akan beda caranya dengan mensterilisasi medium misalnya. Atau mensterilisasi bioreaktor yang ukurannya besar dengan sterilisasi bioreaktor yang ukurannya kecil, itu beda. Sterilisasi medium yang fasanya cair dengan yang fasanya padat itu juga beda. Satu yang mungkin juga perlu diperhatikan ya, kalau Anda menggunakan jamur ya, jamur selain dia lebih prefer mediumnya fasa padat, biasanya pertumbuhan jamur itu kan optimalnya di pH yang relatif rendah. Jadi antara pH 4 sampai 6 gitu ya, atau pH 4 sampai 5 itu kan pH-nya relatif rendah. Nah, ketika pH-nya relatif rendah, itu secara tidak langsung kondisi tadi juga sudah menyaring tidak semua mikroba itu bisa hidup gitu ya. Walaupun di udara itu ada mikrobanya gitu ya. Di udara itu ada mikroba, mikroba itu tidak serta-merta bisa hidup dalam kondisi yang asam. Sehingga kalau Anda menggunakan fasa padat, kemudian menggunakan jamur pada pH yang relatif rendah, itu kebutuhan sterilisasinya, kebutuhan menjaga kondisinya itu aseptik, itu tidak akan seberat kalau Anda menggunakan medium cair, fasanya fasa cair ya, terus kemudian kondisinya kondisi pH-nya netral, temperaturnya temperatur kamar gitu ya. Itu kebutuhan sterilisasinya akan jauh lebih berat. Kira-kira gitu. Jadi proses sterilisasi itu bergantung kebutuhan dan bergantung karakteristik spesifik dari prosesnya. Oke, nah apa saja metode penghilangan secara metode sterilisasi secara penghilangan? Ini pada dasarnya mikroba kontaminan itu sel atau virus itu memang dipisahkan secara fisik. Maka tadi caranya adalah dengan menggunakan filter atau proses filtrasi. Nah, selain filtrasi apa lagi? Misalnya adalah adsorpsi dengan ion exchange. Ya, jadi sebetulnya proses demineralisasi ya, walaupun tidak semua mikroba bisa hilang, tapi rata-rata mikroba itu kan punya muatan. Ya, mikroba itu punya muatan, rata-rata muatannya dari mana? Ya, dari struktur selnya, struktur dinding selnya. Biasanya muatan mikroba itu secara umum negatif. Ya, emang dari struktur komponen di dinding selnya. Sehingga kalau Anda menggunakan adsorpsi model ion exchange, itu juga bisa digunakan untuk menyaring atau memisahkan mikroba. Atau adsorpsi dengan karbon aktif, karena sebetulnya mikroba itu kan
secara fisik bentuknya padat ya, dia merupakan partikel-partikel padat. Jadi bisa juga diabsorpsi. Ya walaupun keefektifan dari proses adsorpsi ini tidak sebaik filtrasi. Bisa juga dipisahkan dulu, misalnya jumlah padatannya itu terlalu banyak adalah dengan proses sentrifugasi. Ya, tapi yang paling umum di industri ya, terutama kalau untuk gas gitu, si mikrobanya itu ada di fasa gas di udara, yang paling umum adalah dengan metode filtrasi. Tapi kalau mikrobanya ada di fasa cair, ya di fasa terlarut gitu ya, sentrifugasi, adsorpsi bisa tapi kurang efektif. Biasanya dengan deaktivasi, dipanaskan. Oke, kalau filtrasi alatnya berarti pakai apa namanya? Filter ya. Kira-kira ada yang tahu nggak prinsip kerja filtrasi itu seperti apa? Brian, ada? Ada, Pak. Ya, menurut Anda kenapa filter itu bisa memisahkan sel? Mungkin kalau filter yang sampai ke ukuran sel sih saya agak kurang tahu, Pak. Gimana mekanisme kerjanya? Prinsip kerja filter apa yang Anda pahami? Pokoknya tuh dia menyaring partikel-partikel yang lebih besar supaya partikel lebih kecil bisa lewat ya, Pak. Oke, jadi secara sederhana betul ya. Jadi kalau filter sederhana atau dead end filtration gitu ya, dead end filtration itu hanya memisahkan partikel berdasarkan ukuran. Artinya apa? Si filter ini akan punya ukuran pori tertentu gitu. Terus sel atau partikel yang ukurannya lebih besar daripada pori tadi akan tertahan. Sementara yang ukurannya kecil akan lewat. Itu kalau filtrasi sederhana. Nah, tapi ini kan untuk mikroba ya, sel apalagi virus. Ukurannya sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, sehingga sebetulnya prinsip filtrasi yang dilakukan itu tidak hanya berdasarkan ukuran pori. Karena kalau hanya berdasarkan ukuran pori atau filternya menggunakan model dead end itu filter biasa ya, saringan biasa gitu ya, itu sel atau virus tidak akan tersaring dengan baik. Jadi biasanya untuk mikroba, apalagi virus ya, proses yang dilakukan itu adalah bentuknya adalah yang deep filtration. Ya, kalau yang sederhana tadi yang dead end ya, dead end itu yang berbasis ukuran pori saja, ukuran pori. Nah, kalau yang mikroba itu biasanya menggunakan deep filtration. Ya, jadi kalau yang dead end ini biasa kondisinya kering ya, jadi hanya udara dilewatkan ke membran yang porinya sudah diatur dalam kondisi kering. Nah, kalau deep filtration itu biasanya kondisinya basah. Nah, bentuknya seperti apa atau prinsip kerja deep filtration seperti apa? Jadi sebetulnya, bentar. Oke, kita lihat ini dulu saja ya. Jadi yang dead end tadi adalah yang surface filtration. Ya, jadi cukup pakai membran berpori, disaring berdasarkan ukuran. Ya, ukurannya itu bisa sampai 0,1 mikron. Ya, jadi mungkin kalau sel masih masuk gitu ya. Ini kemudian bentuk alatnya ya cukup menggunakan membran. Filter gitu ya, bentuknya cartridge. Nanti ada gambar-gambarnya di belakang. Nah, kalau yang deep filtration, mungkin sudah pernah dengar ya, glass wool atau glass fiber. Dari namanya, Anda pernah lihat glass wool itu bentuk fisik seperti apa? Ada yang pernah lihat nggak? Hilya? Pernah lihat glass wool nggak? Nggak kedengeran suaranya? Sepertinya gangguan mic. Halo? Ya. Belum, Pak. Belum pernah lihat. Oke. Ada yang pernah lihat bentuk glass wool seperti apa? Mayriza, ada? Seperti kapas gitu Pak, kalau saya lihat. Ya, betul. Kalian pernah
percobaan menggunakan glass wool nggak ya di TPB? Mungkin enggak ya. Dulu sih masih ada. Jadi bentuknya seperti kapas, betul. Tapi hati-hati ya, ini bukan kapas. Ini adalah kalau kapas ya seratnya dari serat kapuk gitu ya. Kalau ini seratnya adalah serat silika. Ya, serat silika Anda tahu ya, sifat silika itu adalah tajam ya. Di SU kan Anda pernah belajar ya. Kerak silika itu efeknya apa? Bisa menghancurkan turbin gitu ya, sampai bisa menghancurkan bilahnya turbin. Nah, ini sama. Jadi glass wool itu jangan pernah Anda pegang pakai bare hand. Jadi jangan dipegang pakai tangan tanpa proteksi gitu ya. Karena serat-seratnya itu bisa masuk ke dalam pori. Nah, ini glass wool itu secara umum bisa dipakai untuk melakukan deep filtration. Atau glass fiber ya, ini sama. Nah, mekanismenya tidak hanya saringan. Mekanismenya tidak hanya mekanisme penyaringan, tapi ada mekanisme tubrukan, elektrostatik, difusi, dan sebagainya. Jadi, ini harusnya, ya, ini ada video singkat terkait kalau deep filtration itu apa saja sih yang terjadi antara si filternya ya, serat. Karena bentuknya kan biasanya bentuknya adalah fiber ya, antara serat dengan si partikel. Compressed air contains contaminants such as dust and oil aerosol. This contamination is caused by intake air impurities, installation contaminants, and by the lubrication of the compressor element. In order to remove these particles from the airstream, one or more filters are installed after the compressor. Inside these filters, there are a number of glass fiber layers. These consist of very thin fibers, distributed randomly and oriented in all directions. Nah, bentuk dalemannya kan seperti ini ya. Jadi strukturnya akan tidak hanya satu lembar, kemudian ada bolong-bolong porinya gitu ya. Tapi pori-pori itu terbentuk karena si serat-serat ini, susunan serat ini. But how does filtration work? It's often thought that our filters work as sieves, whereby the particles are larger than the pores of the filtration medium and are retained at the filter media surface. This is a misconception. Oil aerosol and dust particles in compressed air are much smaller than the media pores, so sieving does not occur. Instead, 3 different filtration mechanisms are at work. Each of these mechanisms is responsible for capturing particles of a particular size. The first mechanism is inertial impaction. The unclean air flows through the filter media, but the heavier particles don't follow the gas flow streamlines because of their large inertia. Instead, they travel along a straight path until they collide with a fiber and are thus removed from the air. Impaction becomes more important with increasing particle size. Ya, yang bentuk impaction atau karena inersia itu karena ada partikel yang ukurannya relatif besar ya. Jadi dia kalau udaranya itu alirannya belok-belok, si partikel besar ini secara umum dia jalannya lurus-lurus aja gitu ya. Jalannya bener lurus-lurus aja. Nah, ketika dia berjalan lurus, ketemu sama fiber yang bersilang-silangan gitu, dia akan tertahan di fiber. The second mechanism is called interception and involves particles of a somewhat smaller size. These are particles that are light enough to follow the streamline. But when the radius of the particle is larger than the distance between the streamline and the edge of the fiber, the particle hits the fiber. Nah, kalau yang mekanisme interception ini untuk partikel yang lebih ringan, lebih kecil. Kalau yang partikel yang lebih ringan ini, tapi ukurannya masih relatif besar ya. Jadi untuk partikel yang relatif lebih ringan, dia akan bergerak sesuai arah gerakan udaranya, gasnya, tapi
di suatu tempat tertentu dia akan ketemu dengan persilangan fiber-fibernya. Jadi sehingga dia akan tertahan di situ. It gets stuck there and is thus removed from the air. Interception gains importance with increasing particle size. With a fiber, it becomes more important. The second mechanism of a somewhat smaller size. These are particles that are light enough to follow the streamline. But when the radius of the particle is larger than the distance between the streamline and the edge of the fiber, the particle hits the fiber. It gets stuck there and is thus removed from the air. Interception gains importance with increasing particle size. The third mechanism is diffusion, and this takes care of the smallest particles. These small particles do not strictly follow the streamlines. They move randomly due to collisions with gas molecules. We call this Brownian motion. Because of this erratic movement, they're bound to collide with a fiber. Because of this erratic movement, they're bound to collide with a fiber. The smaller the particle is, the higher its freedom of movement, and therefore the higher the probability that it will encounter a fiber. Oke, kalau untuk yang partikel yang lebih kecil, ini karena ukuran partikelnya sangat-sangat kecil ya, jadi gerakannya bukan karena gerakan si fluidanya atau gasnya atau udaranya, tapi lebih karena tumbukan dengan molekul dari si udara itu sendiri. Sehingga nanti karena gerakan, jadi Brownian motion Anda masih ingat ya, jadi dia gerak sembarang gitu ya, karena benturan-benturan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, nanti dia juga akan bisa terjebak di antara si fiber ini. Capture by diffusion becomes more important with decreasing particle size. Ya, jadi agak berbeda dengan yang tadi, inersia, impaction, dan yang kedua, kalau ini the total filter efficiency is the result of the combination of these three filtration mechanisms. Oke, ada pertanyaan terkait filtrasi? Proses filtrasi. Jadi yang deep filtration, mekanisme secara umum seperti tadi. Jadi tidak hanya sieving atau tidak hanya penyaringan. Nah, bentuk luarnya atau bentuk fisiknya macam-macam ya. Jadi bentuknya itu kalau yang surface filtration, itu yang bagian kanan, ini namanya membran filter. Jadi tinggal ini bisa dipasang di, Anda tahu syringe ya, syringe itu alat suntik tapi yang badannya bukan jarumnya. Jadi ini bisa dipasang di ujungnya si syringe ya. Kalau misalnya Anda mau mensterilisasi medium cair, sebetulnya bisa. Kenapa medium cair itu perlu disterilisasi pakai filter? Kenapa nggak dipanasin saja? Nah, ini biasanya digunakan untuk medium cair yang kalau dipanaskan komponennya akan gampang rusak. Atau dia tidak boleh dipanaskan. Jadi kalau mediumnya itu mengandung hidrokarbon yang cukup tinggi gitu ya, sehingga nanti kalau dipanaskan ada resiko meledak atau ya terbakar gitu. Nah, ini biasanya sterilisasinya adalah dengan menggunakan membran. Nah, kalau yang deep filtration itu biasanya pakai cartridge. Cartridge ini isinya yang tadi, isinya adalah serat-serat tadi. Nanti udaranya dilewatkan. Nah, membran sendiri ada dua ya, mungkin yang sudah pernah belajar membran, ada yang sifatnya hidrofilik ya, ada yang sifatnya hidrofobik. Hidrofilik artinya dia suka air. Hidrofil itu kan suka air, hidrofob tidak suka air gitu ya. Ya, jadi kalau membran kalau medium Anda itu adalah medium yang berbasis air, membrannya tentunya cari yang hidrofilik.
Kalau yang membrannya berbasis mediumnya itu berbasis minyak, berarti nanti membrannya harus yang hidrofobik. Jangan mediumnya cair, air, tapi membrannya hidrofobik. Itu nanti nggak akan keluar gitu ya, karena membrannya menolak si mediumnya. Ya, itu perlu Anda perhatikan. Selain perlu memperhatikan sifat hidrofilik hidrofobiknya, tentunya ya ukuran partikel yang mau dipisahkan. Ya, ini bentuk cartridge yang isinya membran yang lebih kompleks gitu. Jadi ada juga cartridge yang isinya membran. Nanti strukturnya itu bisa bervariasi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini pendiam sekali kelas ini ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, bentuk yang kedua itu adalah sterilisasi yang sifatnya inaktivasi. Jadi inaktivasi itu mematikan atau mendeaktivasikan mikroba yang ada di lokasi tadi. Ya, yang paling umum itu adalah menggunakan pemanasan. Pemanasannya sebetulnya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Maksudnya langsung itu apa? Langsung itu ya, Anda sudah pernah belajar heat exchanger kan ya? Kalau tidak heat exchanger itu adalah dengan cara tidak langsung. Jadi antara pemanasnya, ya, antara pemanasnya dengan bahan yang dipanaskan itu tidak berkontak secara langsung menggunakan heat exchanger. Tapi bisa juga pemanasannya dilakukan secara langsung. Gimana caranya? Ya, dicampurkan saja dengan medium pemanas, atau mungkin kalau bahannya adalah bahan yang padat, ya tinggal disemprotkan dengan air panas gitu ya, atau steam. Itu adalah pemanasan secara langsung. Sebetulnya bisa juga dengan menggunakan udara panas, gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan udara panas, karena pemanas itu tidak harus bentuknya steam ya, tapi bahan pemanasnya bisa menggunakan udara kering dengan temperatur yang lebih udara kering dengan temperatur yang tinggi gitu ya. Tapi kira-kira lebih efisien mana? Menggunakan steam atau dengan menggunakan udara kering atau udara panas menurut Anda? Balik lagi ke BK. Halo? Iya Pak, kenapa? Kalau Anda mau memanaskan sesuatu gitu ya, Anda punya opsi menggunakan steam, yang satu lagi dengan udara panas. Akan lebih efektif yang mana? Atau akan lebih efisien yang mana? Steam sih Pak, harusnya. Kenapa? Karena CP-nya lebih tinggi. Iya, Kayak, betul. Iya, karena kapasitas panasnya lebih tinggi. Apa sih CP itu? Apa sih kapasitas panas itu sebetulnya? Jadi dia perpindahan kalornya itu lebih besar gitu gak sih Pak? Perpindahan kalornya, oke. Sebelum sampai, apakah sesuatu yang CP-nya lebih tinggi, pasti perpindahan kalornya lebih baik? Tidak juga sih Pak, cuman kan karena kapasitas panasnya lebih besar, jadi mungkin kalau misalnya si hot air itu butuh 100 kg per second, mungkin steam bisa jauh lebih sedikit itu jumlahnya karena dia kapasitasnya lebih tinggi. Ya, betul. Jadi sebetulnya kapasitas panas itu kan jumlah panas yang bisa dibawa per satuan massa, kan ya. Jadi hot air atau udara panas itu CP-nya jauh di bawah steam. Ya, tadi yang Anda sampaikan betul. Jadi untuk memanaskan atau untuk mensterilisasi sekian jumlah bahan gitu ya, Anda akan butuh steam lebih sedikit dibandingkan hot air. Ya, tapi steam itu basah gitu ya. Sementara kalau hot air itu kering. Jadi mungkin kalau Anda pingin Anda pingin melakukan sterilisasi secara langsung, mungkin hot air akan lebih praktis. Karena yang terkena permukaannya itu tidak akan menjadi basah. Nah, biasanya hot air itu digunakan untuk mensterilisasi peralatan.
gelas kimia, alat-alat gitu ya. Jadi tinggal masuk ke dalam suatu chamber, lalu nanti dia disemprot dengan hot air. Kering kan, tetap kering tapi panas. Dan panasnya sudah cukup untuk mensterilkan, menginaktivasikan mikroba yang ada di permukaan. Oke, tapi kalau yang dibutuhkan untuk disterilisasi itu adalah medium cair, apalagi jumlahnya banyak, ya, kan biasanya sterilisasinya dilakukan secara tidak langsung. Kontaknya menggunakan heat exchanger. Ya, itu menggunakan steam. Akan butuh steam lebih sedikit dan waktunya akan lebih cepat. Ya, secara umum seperti itu. Oke, selain menggunakan pemanasan, tadi sudah sempat disinggung ya, bisa juga menggunakan sinar UV, sinar X, sinar gamma. Kenapa sih sinar-sinar ini bisa digunakan untuk mensterilisasi? Ada yang tahu kira-kira? Karena masuk ionizing radiation, Pak. Maaf, agak kurang jelas, bisa agak pelan dan agak keras. Ionizing radiation, Pak. Oke, terus apa efeknya? Jadi dia bisa knock off elektron gitu dari atom. Jadinya bisa mengganggu struktur kimia. Betul. Kenapa dia bisa sampai mempengaruhi gitu ya? Kenapa dia bisa sampai mempengaruhi sampai ke level atom dari si sel? Kenapa dia bisa melakukan ionizing itu tadi yang disampaikan? Ya. Karena energinya tinggi, Pak. Dia frekuensinya besar. Ya, betul. Jadi si sinar-sinar ini dia punya energi yang tinggi, ya, frekuensi yang tinggi atau panjang gelombang yang rendah. Sehingga energi yang cukup tinggi ini dia bisa melakukan gangguan terhadap sel sampai ke level inti selnya. Sehingga nanti selnya bisa tidak aktif, ya. Tapi ini kekurangannya, tapi tentunya energinya ini tidak, maksudnya kemampuan dari sinar UV untuk mensterilisasi itu tidak akan setinggi, tidak akan seefektif steam. Jadi biasanya sinar UV ini dilakukan, atau sinar X, sinar gamma, tapi hati-hati ya. Jadi ini emang efek sampingnya adalah dia bisa memutasi sel, ya. Ini dilakukan untuk mensterilisasi surface saja, jadi peralatan. Tidak dilakukan untuk mensterilisasi medium, cair terutama ya, karena energi yang diberikan untuk sterilisasi itu tidak cukup baik. Kalau bahan yang disterilisasi itu adalah medium cair. Oke, selain radiasi bisa juga pakai bahan kimia. Tadi sempat disebut ya, disemprot-semprot pakai etanol. Jadi etanol sebetulnya salah satu desinfektan yang bisa digunakan ya, tapi bisa juga pakai chemical-chemical yang lain. Ini umum digunakan untuk sterilisasi peralatan atau sterilisasi surface. Nah, cuman perlu dipastikan kalau tidak dibersihkan dengan baik, si bahan kimia ini akan tertinggal di surface kan ya, karena kan Anda semprotin tuh ya. Jadi kalau tidak dihilangkan dengan baik, maka bisa menciptakan residu. Nah, kalau residu nanti dia akan kecampur dengan medium cair yang nanti dimasukkan ke dalam reaktornya atau di dalam gelas kimianya. Jadi kalau menggunakan bahan kimia itu juga perlu diperhatikan ya. Kalau mau tetap tertinggal di situ, jangan sampai residunya itu meracuni mikroba yang mau Anda pakai. Ya, atau ya setelah disemprotkan atau dibersihkan dengan desinfektan, itu dibilas lagi dengan air steril gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang kita masuk ke perhitungannya sedikit gitu ya. Nah, karena tujuan dari sterilisasi itu adalah menghilangkan mikroba atau menginaktivasikan mikroba, maka di sini kita bisa lihat proses kematian mikroba ya. Jadi sebetulnya di sterilisasi atau kinetika sterilisasi
kita melihat dari sisi seberapa cepat Anda bisa mengurangi jumlah mikroba yang aktif, atau seberapa cepat Anda bisa mematikan si mikroba. Nah, kinetika kematian mikroba itu sebetulnya persamaannya sangat sederhana ya. Ini adalah persamaan orde 1. Ya, kinetika pengurangan dN per dt itu adalah jumlah mikroba per waktu. Perubahan jumlah mikroba per waktu. Biasanya dihitungnya sebagai jumlah ya, bukan konsentrasi. Itu sebanding dengan suatu konstanta kematian mikroba. Ini persamaan orde 1. Oke, mungkin Anda masih ingat kalau pertumbuhan mikroba persamaannya bagaimana? Mu atau dx per dt? Sama dengan? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Mu dikalikan X kan ya? Atau kalau pertambahan jumlah mikroba juga sama. dN per dt sama dengan mu dikalikan N. Ini adalah laju pertumbuhan spesifik. Jangan dilupakan ya. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi pertumbuhan dan kematian, ya, per dt itu adalah mu dikalikan N dikurangi KD dikalikan N. Ya, ini dari sisi bertambahnya, ini dari sisi berkurangnya. Masih ingat ya persamaan ini? Jangan dilupakan. Nah, jadi Anda lihat, Anda masih ingat kurva pertumbuhan di reaktor batch. Ya, ada fase adaptasi. Fase adaptasi itu ketika selnya belum tumbuh. Jadi sebetulnya dN per dt-nya masih 0 gitu ya. Kemudian ada fase logaritmik. Fase logaritmik itu adalah fase di mana apa yang terjadi di fase logaritmik? Masih ingat? Pertumbuhan, Pak. Gimana? Mulai memperbanyak. Kalau di logaritmik apa kekhasannya? Pertumbuhan mikrobanya bagaimana? Sangat cepat. Paling cepat, ya. Di sini mikroba diasumsikan dia hanya tumbuh saja, tidak ada mikroba yang mati. Ya. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan mu-nya itu sama dengan mu max. Jangan lupa ya, jadi mu-nya itu sangat tinggi, KD-nya mendekati 0. Sehingga mu-nya adalah mu max. Nah, ketika di fase stasioner, apa yang terjadi? Pertumbuhan dengan kematian itu sama, seimbang. Sehingga mu sama dengan KD. Kalau mu sama dengan KD, dN per dt-nya 0 lagi, gitu kan ya. Sama seperti di fase adaptasi. Nah, kalau sudah masuk fase kematian, yang mirip dengan proses sterilisasi gitu ya. Sterilisasi kan sebetulnya melihat si mikroba itu di fase kematian. Ketika ada di fase kematian, itu kebalikan fase logaritmik. Mu-nya sudah tidak ada, mendekati 0, KD-nya yang dominan. Sehingga dN per dt-nya akan sama dengan ini. Makanya ini namanya adalah kematian mikroba. Atau kematian sel. Dengan KD adalah konstanta, nama lengkapnya ya, bukan hanya konstanta kematian spesifik. Kematian spesifik dari sel. Atau KD itu kan sama dengan minus 1/n dN per dt. Kalau mu itu kan sama dengan plus ya 1/n dN per dt. Atau 1/x dx per dt. Tapi kalau dalam jumlah kan boleh ya, dinyatakan dalam jumlah itu adalah 1/n dN per dt.
Itu kalau mu. Nah, kalau KD menjadi ini. Makanya namanya konstanta kematian spesifik. Kalau mu laju pertumbuhan spesifik. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa KD itu akan menunjukkan seberapa cepat sel itu berkurang jumlahnya. Ya, kalau diintegrasikan kan begini, itu bentuk integrasinya saja. Nah, makin besar KD artinya apa? Kan bentuk akhirnya menjadi N, saya hapus ya. Nah, bentuk akhirnya kan ini. Ketika Anda, KD itu akan bergantung pada, nanti kita akan lihat ya, KD bergantung pada apa. Tapi sebelum ke situ, KD itu kalau nilainya makin besar, ya, kan ini kan berarti NT per N0 itu sama dengan eksponen minus KD kali T. Ya. NT per N0 itu menunjukkan perbandingan antara jumlah sel setelah dibandingkan sebelum sterilisasi. Rasionya. Nah, kalau KD semakin besar, apa pengaruhnya ke N? Priscil lagi, muter lagi. Apa pengaruhnya ke N, Priscil? Kalau KD itu semakin besar. N-nya jadi semakin kecil, Pak. N-nya menjadi semakin kecil. Ya, jadi kalau Anda bandingkan ya, dua mikroba punya KD yang berbeda, yang KD-nya lebih besar, dengan waktu sterilisasi yang sama, Anda akan dapatkan N-nya akan menjadi semakin kecil. Ya. Sehingga proses sterilisasinya ya, karena kita melihat dari sisi sterilisasi sebagai upaya untuk mematikan mikroba gitu ya, maka mikroba dengan KD yang semakin besar itu akan semakin gampang mati. Ya, dengan waktu yang sama Anda dapatkan jumlah N-nya akan menjadi semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau KD-nya semakin kecil, artinya N-nya akan semakin besar, ya. Ya nggak sih? Atau kebalik? Hati-hati ya, ini pangkatnya minus. Ya, artinya itu. Jadi ketika mikroba itu punya nilai KD yang besar, berarti dia akan menjadi cepat mati, ya, atau menjadi gampang mati. N-nya akan menjadi makin kecil. Oke, nah KD sendiri itu dipengaruhi oleh temperatur, ya, akan dipengaruhi oleh temperatur. Ini persamaan Arrhenius mestinya sudah sering lihat ya. Jadi KD itu adalah fungsi temperatur, dia mengikuti persamaan Arrhenius. Nanti akan bergantung pada suatu konstanta dan bergantung pada energi aktivasi. Energi aktivasi apa sih? Masih ingat? Definisi energi aktivasi apa? Energi yang diperlukan oleh suatu molekul untuk mengalami reaksi, Pak. Energi yang diperlukan oleh suatu molekul untuk mengalami suatu reaksi. Kurang satu kata. Energi yang bagaimana? Minimum. Ya, energi minimal. Energi minimal agar suatu reaksi itu bisa berjalan. Kalau di sini definisinya mirip ya. Jadi adalah energi minimum yang diperlukan agar sel itu mengalami kematian. Nah, nanti energi aktivasi kemudian KD ini ya, ini akan bergantung pada, ada nggak ya di slide-nya? Saya lupa. Oke. Energi aktivasi termasuk nanti KD itu akan bergantung pada jenis selnya, ya. Yang kedua adalah bentuk selnya. Maksudnya jenis sel bagaimana? Tiap spesies atau antara bakteri dengan ragi, bakteri ragi jamur itu punya nilai KD yang beda. Sama-sama bakteri ya,
sama-sama bacillus misalnya, nanti bentuknya apakah dia vegetatif atau spora, ya, itu juga akan punya KD yang berbeda. Artinya apa? Ya nanti kebutuhan untuk sterilisasinya akan beda. Kebutuhan itu maksudnya apa? Seberapa banyak atau seberapa lama proses sterilisasinya diperlukan. Oke, nah ini tidak ada keterangannya ya. Ini adalah untuk sel vegetatif. Ini adalah untuk spora. Ya, Anda bisa lihat apa yang di kurva kiri, kurva antara kematian sel ya, rasio kematian sel N/N0 dengan waktu itu linear. Ya. Kalau temperaturnya semakin tinggi, kurvanya makin curam. Ya. Artinya apa? Kalau kurvanya makin curam, KD-nya semakin besar. Atau dengan kata lain, ketika temperatur semakin tinggi, maka proses kematian sel itu akan menjadi semakin cepat. Tapi secara umum vegetatif, untuk sel vegetatif, tahu ya bedanya sel vegetatif dengan spora? Ya, sel vegetatif itu sel yang sedang tumbuh gitu ya. Kalau spora itu adalah sel yang dorman. Dia punya proteksi, dinding selnya lebih tebal, metabolismenya lebih lambat gitu ya, karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang buruk gitu. Nah, kalau sel vegetatif itu secara umum terhadap waktu dia linear. Terhadap temperatur KD makin besar. Ya. Tapi kalau untuk spora, nah ini tergantung temperatur. Anda lihat ya, rentang waktunya dengan rasio N/N0-nya. Ketika temperatur ini vegetatif, temperaturnya relatif rendah ya, 54 sampai 60 semuanya sudah linear. Di 60 kurvanya sudah miring dengan curam gitu. Tapi kalau spora pada temperatur 105 kurvanya belum linear. Ya, secara umum N/N0-nya akan naik, ya, N/N0-nya akan turun ya ini ya. Oke, N/N0-nya akan menjadi semakin kecil dengan meningkatnya waktu, tapi tidak linear. Profil linear baru didapatkan ketika temperaturnya sudah cukup tinggi. Ya, sekitar 116, 121. Dan waktu yang cepat. Oke, jadi ini kenapa kalau Anda melakukan proses sterilisasi, kemudian sterilisasi itu nanti dilakukan pada berbagai jenis temperatur ya. Nah, ini ada yang temperaturnya tidak terlalu tinggi, ada yang temperaturnya cukup tinggi. Tapi kalau temperaturnya tidak terlalu tinggi, waktunya lebih lama. Kalau temperaturnya tinggi, waktunya lebih pendek. Oke, tergantung yang mau dimatikan apa. Apakah cukup vegetatifnya saja atau ada spora yang harus diinaktivasi. Nah, ini akan mempengaruhi satu, temperatur kerja dari proses sterilisasi, yang kedua adalah waktu sterilisasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, mungkin sebelum dilanjutkan, saya mau gantian nanya, kalau sterilisasinya itu dilakukan pada temperatur, Anda akan memilih mana? Temperatur tinggi tapi waktunya cepat, atau temperatur tidak terlalu tinggi tapi waktunya lama? Kisia. Mungkin temperatur tidak terlalu tinggi tapi waktunya lama, Pak. Kenapa? Soalnya ya kalau misalnya temperaturnya tinggi banget, takutnya merusak sesuatu di dalam itunya, Pak. Di dalam itunya itu apa? Maksudnya, di dalam apa? Takut merusak, misalnya kayak bahan bakunya atau apa gitu. Ya, Anda perlu ingat ya, di dalam kan Anda punya medium cair. Anda mensterilisasi itu tujuannya adalah untuk mematikan mikroba yang ada di dalam cairan tersebut, di dalam medium cair tersebut. Caranya bagaimana? Dengan cara dipanaskan.
Tapi Anda juga perlu ingat, di dalam medium cair itu isinya kan tidak hanya mikroba, tidak hanya sel, tidak hanya calon kontaminan, tapi ada vitamin, ada sumber karbon, ada sumber nitrogen gitu ya. Nah, ketika Anda panaskan, tidak hanya sel yang mati, tapi bahan tadi juga bisa rusak, terdegradasi karena panas. Nah, konsepnya juga sama. Si bahan tadi dia akan punya KD yang tertentu, tergantung. Vitamin dengan sumber karbon, dengan sumber nitrogen, itu KD-nya juga beda-beda. Jadi Anda perlu melakukan optimasi. Ya, apakah Anda panaskan dalam temperatur tinggi, tapi waktunya sebentar, atau bisa dipanaskan dalam temperatur yang relatif rendah, tapi waktunya lama. Nah, Anda perlu bandingkan antara seberapa banyak sel yang bisa Anda matikan dengan seberapa banyak komponen nutrisi yang rusak pada temperatur dan waktu tersebut. Kira-kira gitu ya, itu pertimbangan yang perlu dipilih ketika Anda mau melakukan sterilisasi. Ya, ini masih kelanjutan dari antara sel vegetatif dengan sel spora sih, tapi pada dasarnya adalah kalau spora tentunya Anda butuh temperatur yang lebih tinggi. Tapi dengan melakukan sterilisasi pada temperatur yang lebih tinggi, waktunya bisa lebih cepat. Oke, karena tadi ya dN per dt itu adalah minus KD dikalikan N, ya, KD itu adalah yang ini, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, untuk sterilisasi itu ada yang namanya del faktor. Jadi del faktor itu adalah ukuran kinerja atau sasaran yang ingin dicapai dalam proses sterilisasi. Nah, karena tujuan proses sterilisasi itu adalah menurunkan jumlah mikroba aktif, ya del faktor ini dipengaruhi oleh rasio jumlah sebelum dan sesudah. Jadi bisa dinyatakan sebagai ln N0 per N atau N per N0. Ya, umumnya ini gitu ya. Jadi del faktor dari suatu proses sterilisasi itu menunjukkan berapa rasio sel yang mati berapa rasio jumlah sel sebelum dan sesudah sterilisasi. Ya, karena Anda tidak bisa membuat N itu sama dengan 0 gitu ya. Untuk menjadikan N sama dengan 0, T-nya harus tidak terhingga. Jadi N itu harus diturunkan sekecil-kecilnya. Untuk memastikan selama durasi proses fermentasi, sisa N ini tidak akan mengganggu si biokatalis Anda. Paham ya? Jadi itu konsep dari del faktor. Jadi del faktor itu adalah ukuran kinerjanya. Ukuran kinerja dari sterilisasi dilihat dari mana? Ya dilihat dari rasio jumlah sel sebelum dan sesudah sterilisasi. Jumlah sel setelah sterilisasi tidak mungkin dibuat 0. Ya, karena untuk mencapai 0 artinya Anda harus melakukan pemanasan sampai waktu tidak terhingga. Ya, tidak terhingga ya artinya tidak hanya sel yang rusak, tidak hanya sel yang mati, tapi mikroba juga mati. Nah, sehingga rasio antara jumlah sel sebelum dan sesudah itu perlu diperhatikan. Sehingga nanti sisa sel yang masih hidup, ya, sel kontaminan yang masih hidup, itu dianggap tidak akan mempengaruhi proses fermentasi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, berhubung waktunya sudah habis ya, kita lanjutkan diskusinya nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga, Pak.